شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Juanda Pirzal Channel akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12, terutama pada KD 3.1, yaitu tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Untuk jelasnya mengenai KD atau kompetensi dasar 3.1 ini, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, pada kesempatan kali ini, Juanda Pirzal Channel hanya akan mengulas tentang Quran Surat Ali Imran ayat 159 saja. Adapun bacaannya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nah, pada ayat tersebut perlu kita pahami kata per kata. Untuk jelasnya, kata per kata maknanya adalah sebagai berikut. Pabima, arti pabima itu sendiri adalah maka disebabkan, rahmatin, rahmat, minallah, dari Allah, linta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka, walau kunta, sekiranya kamu, fazzan, bersikap keras, ghalizal qalb, berhati kasar, lanfaddu, tentulah mereka menjauhkan diri dari apa? Min haulik, yaitu dari sekitarmu atau dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam urusan itu. Fa'iza azamta, apabila kamu telah membulatkan tekad. Fatawakkal, maka bertawakallah. Bertawakal kepada apa atau kepada siapa? Yaitu 'alallah, pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, menyukai atau mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepadanya. Jadi artinya adalah maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas tentang tajwid pada ayat tersebut. Di antaranya adalah, lihat tanda-tanda yang diberi warna khusus, yaitu warna kuning ini. Ini adalah tajwid yang ada, yang termaktub dalam ayat 159 surat Ali Imran ini. Yang pertama pabima, ma ini hukumnya mad tabi'i alif. Mengapa dikatakan mad tabi'i? Dikarenakan dia ada fathah. Nah, fathah diikuti alif. Jadi bacaannya 2 harokat. Fabima. Selanjutnya ada ta kasrotain sama mim. Rahmatim min. Apa hukumnya? Idgham bihunna. Mengapa dinamakan idgham bihunna? Karena ada tanwin, kemudian diikuti dengan huruf mim. Kemudian linta, nun mati atau nun sukun bertemu dengan ta. Ikhfa. Mengapa dinamakan ikhfa? Karena ada nun sukun diikuti dengan huruf ta. Sama dengan yang ini, ikhfa juga, yaitu kunta. Kita lanjut. Fazzan ghaliza. Ini izhar. Mengapa dinamakan izhar? Dikarenakan ada tanwin diikuti oleh huruf ghain. Kemudian lanfaddu, lanfa, nun mati ketemu dengan fa atau nun sukun berjumpa dengan fa, hukumnya ikhfa. Nun sukun diikuti huruf fa. Kemudian min haulik. Nah, izhar. Mengapa dinamakan izhar? Dikarenakan ada nun sukun diikuti dengan huruf ha. Kemudian anhum sama, yaitu izhar, tanwin diikuti dengan huruf ha. Bedanya, kalau yang ini huruf ha kecil, ini ha besar. Kemudian anhum wa, hum wa. Ini mim sukun bertemu dengan wa. Ilmu tajwidnya dinamakan izhar safawi, yaitu mim sukun diikuti huruf wawu. Sama, ini juga mim sukun diikuti dengan huruf wawu. Dan yang terakhir, ini lihat, al-mutawakkilin dinamakan mad arid lisukun dikarenakan mad tabi'i. Ini mad tabi'i ya, diikuti dengan huruf hidup, akan tetapi ketika dibaca waqaf menjadi sukun. Al-mutawakkilina dibaca menjadi al-mutawakkilin. Mengapa? Dikarenakan waqaf. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengapa, apa sebab turunnya ayat ini, atau apa asbabun nuzul dari ayat tersebut. Menurut Imam Ibnu Abbas, berhubungan dengan kisah Rasulullah SAW saat perang Badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar atau setelah perang Badar, Nabi Muhammad mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar terkait para tawanan perang Badar. Nah, ada 2 pendapat saat itu, yaitu pendapat Abu Bakar dan Umar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan pada Rasulullah SAW agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan 2 sahabatnya, Rasulullah SAW mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang digunakan.
Maka saat itu turunlah surat Ali Imran ayat 159 yang mengafirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq. Hadis riwayat Kalabi. Hal ini diambil dari tafsir perkata Departemen Agama pada tahun 2011. Nah, bukan hanya itu, banyak hadis juga yang mengisyaratkan tentang pentingnya demokrasi atau menerima pendapat atau saran orang lain. Banyak sekali hadis-hadisnya, tapi salah satu contohnya adalah hadis berikut. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi. Ulangi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, ma ra'aitu, aku tak pernah melihat, ahadan aktsara masyuratan li ashabihi, seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabatnya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kesimpulannya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang-orang atau oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas adalah para ahlinya atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. Apabila tidak dimusyawarahkan atau bertindak sendiri-sendiri, maka kemungkinan atau dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak atau hajat orang banyak, maka diperlukan untuk bermusyawarah mufakat. Kemudian yang keempat, yaitu melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Kita sering memberi kritik kepada orang lain, akan tetapi kita tidak menerima ketika kita dikritik. Kemudian yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Kalau selama ini kita tidak pernah menghargai pendapat orang lain, seakan-akan pendapat kita sendiri yang paling benar, maka pada kesempatan kali ini dalam bermusyawarah itu dilatih bagaimana menghargai pendapat orang lain. Nah, diharapkan setelah mempelajari, mengevaluasi, menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 159 tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari perilaku demokratis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Jadi ketika menyampaikan pendapat, kita tidak harus kasar atau terkesan memaksakan kehendak, akan tapi tetap bersikap lemah lembut dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 159 ini, kita dianjurkan untuk menghargai pendapat orang lain ketika ada pendapat dari orang lain atau saran dari orang lain. Kemudian yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Bila tidak sesuai dengan pendapat kita dan pendapat kita tidak diakomodir atau tidak diterima dalam musyawarah tersebut, maka kita harus berlapang dada atau menerima sesuai dengan kesepakatan orang banyak. Kemudian memohon ampun kepada saudara-saudara kita yang bersalah. Apabila ada yang bersalah, kita jangan lantas menghukum atau menghujat atau membuli atau apapun itu. Akan tetapi kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa atau kesalahan yang telah saudara kita perbuat. Kemudian yang kelima, menerima keputusan bersama. Hasil dari musyawarah tersebut, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus terima dengan ikhlas.
karena itu hasil mufakat orang banyak. Kemudian yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Karena keputusan itu adalah hasil musyawarah, maka setiap orang yang terlibat dalam musyawarah tersebut walaupun usulannya tidak diterima, maka wajib untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut. Kemudian yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut atau berkaitan dengan kemaslahatan bersama. Jadi untuk kepentingan umum, kepentingan bersama-sama, maka sebaiknya selalu untuk dimusyawarahkan. Kemudian yang ke-8, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Jadi dalam sikap demokratis ini kita menolak untuk segala bentuk diskriminasi atas nama apapun juga itu. Jadi semua punya hak yang sama, semua punya kewajiban yang sama dalam menjalankan hasil daripada musyawarah tersebut. Kemudian terakhir, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Nah, jadi kita diajarkan baik dari Al-Quran maupun dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk berdemokrasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.